Saya mau tahu pengalaman dulu Teh Ria sehingga memilih jalan jadi apa istilahnya tukang santet. Itu kenapa sih sebenarnya? Kalau untuk di ilmu hitam perjanjiannya saya benar-benar yang melakukan ritual khusus, terus sudah kayak gitu bersetubuh dengan jin itu. Wih. Harus ada ikatan perkawinan jadinya. Bahkan kalau iseng saya mau nyakitin orang, darah menstruasi saya pegang di jari, itu fotonya saya lumatin. Biar apa? Biar dia busuk di salah satu mukanya gitu. Yang kedua kita butuh janin untuk langsung mematikan. Oh, kalau janin memang tujuannya langsung matiin ya? Diapain janinnya? Makan. Ih, Makan udah. Yang benar-benar saya kerjakan dengan hasil yang sempurna itu hanya dari 100 itu 80. Jadi 20 orangnya saya nggak kerjain. Kalau ditanya kenapa? Ilmu hitam itu tipu, Ustaz. Kalau saya dapetin pasien Gen Z banyak banget. buhul. Ada buhulnya? Cinta. Buhul cinta banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang dinanti-nanti sama teman-teman. Tapi qadarullah harus dipending sementara. Kira-kira siapa ya tamu kita? Kita sapa dulu. Teh Ria Puspita. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. bisa mampir sini ya. Alhamdulillah, itu kan yang dinanti-nanti sebenarnya Ustaz. Betul Ustaz sekali. udah ke rumah, terus kita udah ada collab. Ternyata Goib. itu hilang. Jadi memang Allah nyuruh saya ke sini deh buat silaturahminya makin panjang Ustaz. Masya Allah ya. Ya memang kemarin kita sempat silaturahim ya ke studionya Teh Ria Puspita di Depok. Tapi qadarullah ya semua takdirnya Allah, sudah ada jalannya. Tiba-tiba filenya hilang. Betul-betul hilang. Sampai akhirnya kita otak-atik untuk mengembalikan filenya tetap aja nggak bisa. Dan alhamdulillah akhirnya ternyata itu skenario Allah supaya Teh Ria Puspita bisa langsung datang ke studio kami di Banyumas. Makasih banyak Teh. Sama-sama Ustaz. Minta maaf juga nih. Jadi ganggu hari ini jadwalnya kan. Enggak sih, hari ini spesial memang untuk ngobrol-ngobrol. Memperbaiki file dengan Iya. file baru ini jadinya. Padahal kemarin obrolannya menarik banget ya. Mungkin banyak sekali informasi yang jarang dikulik juga kan di podcast-podcast yang lain gitu kan. Betul Ustaz. Saya sebenarnya nyimak Teh Ria tuh udah lumayan lama. Waktu itu viral di podcastnya Bang siapa ya namanya? Denny. Bukan yang awal-awal. Oh, Prasojo Muhammad. Prasojo Muhammad. Itu keren sekali. Pas banget doa yang Teteh waktu itu sampaikan, testimoninya la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu benar-benar menghancurkan sihir. Kok Iya. beberapa praktisi yang saya wawancarai sama. Itu menarik itu. Waktu itu tuh sensasinya apa sih ketika dibacain itu? Kenapa kok kalimat itu yang jadi pamungkas? Padahal kan ada ayat kursi, ada Al-Baqarah 102 dan lain-lainnya gitu. Mungkin kalau saat itu saya ngerasanya kalau ada target, ada target yang kita udah kerjain terus doa itu yang datang ke tempat saya, peliharaan saya semuanya panas. Badan saya panas, merekanya kayak orang pincang. Itu yang dilihat mata kalau kita bisa visualisasikan kayak gitu. Dan itu hampir semuanya kalau misalnya kita punya target selalu baca doa Yunus ya begitu. Selalu ya? Selalu. Dan itu siapapun yang baca? Nggak mesti kiai, nggak mesti ulama? Iya, yang penting bacanya itu tulus memang dari dasar hati minta sama Allah gitu. Itu kan apa ya, ibaratnya kayak zikir kepasrahan ya? Iya, Zikir betul. tauhid, pasrah, pensucian, terus pengakuan dirinya Iya. zolim ya? Jadi intinya membumi, grounding ya? Ya grounding sih, terus udah kayak gitu kan dia juga meminta buat kalau saya zolim minta ampunan, tapi kalau ada orang zolim tolong jauhkan gitu. Berarti energi santet itu selalunya melayang? Setengah, memang melayang. Dia nggak, ada rumor. dia nggak ada yang di bawah, nggak ada yang di atas, dia melayang. Ada rumor katanya 15 cm dari tanah, itu betul? Betul, Oh memang betul ya? betul. Kayak gimana tuh Teh? Bisa dijelasin nggak Teh? Menarik ini, menarik. Makanya kan banyak orang yang bilang kok bisa kita menemukan buhul itu di dalam tanah. Sedangkan nggak tahu siapa yang menaruh buhul itu di dalam tanah gitu. Apa jin kah? Nah, karena saat kita melemparkan
itu yang namanya sihir tidak boleh menyentuh tanah. Kayak orang tidur di kasur yang pakai dipan, apa sih papan. Itu kan kurang baik dibandingin di kasur di bawah tanah, nyentuh tanah, nyentuh lantai. Memang benar karena kalau kita ke bawah, kita ke dalam tanah, kita yang kekubur. Tapi kalau kita lebih tinggi, kita ke langit, kitanya keangkat, binasa sukma kita. Itu memang udah perjanjian di ilmu hitam. Gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau kita ibaratnya tidur di lantai, sukmanya Masih bagus. masih bagus. Maksudnya kenanya itu dari yang 90% cuma 40-30%. Tapi kalau kita di bawah tanah, terus kita rapi, apalagi kena wudhu, nah, kayaknya susah deh Ustaz. Makanya kalau dulu target saya Ustaz Faizar, kayak kita berantem deh Ustaz. Tarung ya kayak di film, Kayak film-film itu. Pasti fantasi. kita bertarung, soalnya definisinya kan beda kalau Ustaz. Tahu mana perang itu kayak gimana perang sama orang goib. Kalau yang lain kan gak ada yang tahu. Sebenarnya kalaupun dia tidurnya di bawah tanah tapi tidak ada wudhu, tidak ada ibadah, itu juga sama aja Ustaz. Tetap kena-kena juga. Berarti nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Ibaratnya kan ada yang bilang, yang penting tidur di tanah supaya nggak kena santet. Tetap aja kena ya kalau. Tetap. Berarti kan kembali lagi sebenarnya ke ketakwaan ya. Ya. Mantap ini. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut soal mekanisme santet ini teh, supaya runut ya. Saya mau tahu pengalaman dulu Teh Ria sehingga memilih jalan jadi apa istilahnya tukang santet. Itu kenapa sih sebenarnya? Kalau untuk kenapanya dulu itu Ustaz saya penuh dengan kekecewaan. Saya selalu dibully, dihina, terus sampai akhirnya hal yang paling saya sakit, paling bikin saya kecewa itu perpisahan orang tua saya. Karena perpisahan orang tua saya itu ibu saya lah yang punya masalah gitu. Terus kayaknya saya rasa kalau kata orang ibumu baru ayahmu, aku nggak ketemu itu. Akhirnya berceritalah sama guru silatku. Nah guruku ini yang ibaratnya bawa aku ke ilmu hitam. Mengajak aku ke tempat guru besar kita ada di daerah Jawa Barat, akhirnya mengeluarkan statement, ya udah siapapun yang nyakitin kamu akan bisa balas tanpa ada menyentuh sama sekali. Wah, menarik nih. Kenapa disebut ilmu hitam? Karena biasanya kan orang yang menyebut black magic atau ilmu hitam itu kan pasti perjanjiannya langsung sama setan. Iya. Yang putih pun juga sebenarnya kan ada perjanjian sama kodam-kodam kalangan ifrit-ifrit itu kan. Tapi apa bedanya hitam sama putih ini? Kalau untuk di ilmu hitam perjanjiannya saya benar-benar yang melakukan ritual khusus, terus sudah kayak gitu bersetubuh dengan jin itu. Harus ada ikatan perkawinan jadinya. Ngeri. Pernah dilakukan? Pernah, saat itu pernah. Ada langkah-langkahnya nggak? Oh, Step-stepnya sampai untuk bisa sampai kayak gitu? Harus menstruasi. Wow. Harus menstruasi. Terus sudah gitu ada puasa batin yang dilakukan saya di dalam satu ruangan dulu. Katanya guru saya itu biar badan saya wangi. Jadi memang saat di situ itu ada kembang-kembangan semuanya. Jadi kayak kita di dalam sauna. Ustadz itu dulu. Karena kan kita mau menunjukkan kita pengantin perempuannya. Terus di make up, terus saya mutih. Mutihnya itu 7 hari. Sudah puasa mutih, saya ngelakuin ritual dalam kamar itu selama 1 minggu. Terus pas waktunya menstruasi baru ada di ruangan sendiri. Oh itu pakai ruangan sendiri? Iya kayak kasur, kayak pengantin. Wow, ada kelambunya gitu? Enggak, aku nggak pakai kelambu, tapi aku pakai kasur dipan biasa. Cuma dihiasnya semuanya kembang 7 rupa plus kantil. Terus mawarnya itu nggak boleh kelopaknya aja, harus ada yang mawarnya lengkap. Oh. Jadi 7 rupa yang dinyatakan di sini itu 7 kembang yang bukan kelopaknya, tapi memang si kembangnya itu. Kembangnya ya. Terus maaf, waktu makhluk itu datang lihat ya? Lihat. Atau cuma sekedar ngerasa? Awal datang ya, aku runtutin nih Ustadz nih, harum, wangi banget, wangi. Terus itu kemunculannya asap dulu. Nah posisinya itu saya tidak boleh begini. Jadi saya harus miring ke kanan. Saya miring, nanti dia ngelus, memang tangannya halus banget. Pas saya nengok ke dia itu ganteng banget, charming. Apa tuh charming? Charming tuh kayak laki-laki Korea gitu deh, ganteng-ganteng gitu, Arab-Arab gitu.
Soalnya dia ada bewoknya. Ih cakep deh Ustadz. Berarti muka Arab. Muka Arab. Kayak Pakistan gitu mukanya. Oh. Kan kalau Arab kan terlalu kurang alisnya ini Ah. kayak orang-orang Pakistan yang gantengnya Masya Allah udah. Nah itu di situ nggak ada lagi rasa apapun, kayaknya gejolak cinta aja. Kayak nggak pernah ketemu, kayak rindu, kayak kangen. Terus ya udah. Dia Cemburu. memperkenalkan namanya enggak? Enggak, Oh enggak. enggak dulu. Karena setelah itu saya udah bercumbu, udah selesai, yang kita lihat wujudnya beda. Apa tuh? Tinggi, gede, udah kayak genderuwo tapi genderuwo. becaling gitu. Iya, tapi nyebutin namanya. Halo, aku Bowo itu ya. Tapi itu benar. Saya mikir ya udah memang kita punya bahasanya Raja Jin yang kita anut kan. Kalau kita bilang kan simbah besar. Nah, itu saya sudah melakukan itu, berarti ilmu saya makin dalam. Karena ngelakuin ritual itu sebulan itu harus kan pas menstruasi. Oh. Karena nanti setelah itu ada ritual di mana si darah mensnya itu harus saya minum. Wih. Kan karena mensnya kan gerinjel-gerinjel gitu kan. Itu harus kita tadain gimana caranya. Mau itu barengan kencing, apapun itu dibasuh ke perut baru diminum. La ilaha illallah. Diminum ya. Ya. Shock saya dengernya. Karena saat itu yang di otak saya kan penuh dengan apa ya, setan ya Ustadz. Jadi saat itu nggak ada yang rasa-rasa gimana. Pokoknya maju terus. Maaf teh, ketika habis ibaratnya dijamah sama makhluk itu, bisa hamil nggak sih? Saya hamil tapi harus digugurin. Loh, hamil anak jin? Ya tahu rasanya anak jin, tahu anak beneran. Pokoknya saya harus digugurin karena kan dulu saya pernah nikah Ustadz. Oh, Sebelum sama suami saya ini. Saya ada pernikahan saya yang pertama. Dan itu kan saya nggak tahu dari suami saya kah atau dari jin itu. Tapi memang tidak diperbolehkan untuk hamil karena yang dibutuhkan itu si darah menstruasi. Kita terbalik Ustadz. Kalau di masa saya hitam banyak yang komplain, banyak yang nanya, kok emang menstruasi bisa lah. Di saat saya ilmu hitam menstruasi itu yang dibutuhkan. Oke, mantap. Bahkan kalau iseng saya mau nyakitin orang, darah menstruasi saya pegang di jari, itu fotonya saya lumatin. Biar apa? Biar dia busuk di salah satu mukanya gitu. Oh gitu caranya. Ini menguatkan hipotesis tentang setan itu menyukai benda-benda najis. Ya, jadi memang senangnya darah itu ya. Makanya wanita itu yang paling dominan untuk bisa menyihir ya. Karena darah mens saja bisa dikucurin ke kopi buat manutin suami. Dan itu bukan semata-mata langsung dikucurin. Ada ajiannya untuk meminta dia izin sama iblis juga, kerjasama. Nauzubillah min dzalik kalau sekarang Ustadz. Saya pernah meneliti beberapa ya adalah ya referensi tentang sihir-sihir kayak gitu. Bener nggak sih kalau orang mau nyantet itu ketika udah nargetin korbannya, dia menyediakan janin itu yang paling kuat katanya? Iya. Janin itu. Jadi ada satu proses di mana permintaan si klien yang datang itu kan ada dua nih yang paling berat. Melumpuhkan orang di dalam kasur, jadi dia hidup mati segan tak mau dah, pokoknya hidup segan mati tak mau. Jadi dia kayak mayat hidup. Tadi gimana tuh? Hidup segan mati mau. Hidup segan mati tak mau. Jadi kayak bahasa Jawanya tuh dia jadi kembang kasur. Ngelumpruk gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah nggak bisa, ya makan disuapin. Dia cuma diem, nengok. Padahal si sukmanya dia masih bisa ngendaliin. Badannya kan, kaku. Karena badan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang kaku. Karena nggak bisa ngapa-ngapain itu ada dua, ada kaku, ada yang lemes. Jadi kayak orang lumpuh. Diginin ya nggak bisa. Ada yang kaku, diginin aja berat banget. Nah itu untuk bikin orang mati enggak, ya hidup juga enggak. Yang kedua kita butuh janin untuk langsung mematikan. Oh kalau janin memang tujuannya langsung matiin ya? Diapain janinnya? Makan. Ih. Makan udah. Digoreng? Enggak lah. Ya harus ada darahnya, masih fresh, masih ngebuntal. Nggak boleh tercacah-cacah. Allah, itu janin umur berapa teh? 1 sampai 4 bulan yang dibutuhin. Tapi kalau 4 bulan itu udah ada rasa tulangnya, jadi krenyes-krenyesnya ada. Tapi kalau 1 bulan kan yang benar-benar darah. La ilaha illallah. Paling ya
yang 4 bulan tuh udah kelihatan selaput tangannya. Waktu itu nggak ada rasa kasihan apa gitu Teh? Ya karena gelap mata ya. Iya. Ini ada yang menarik. Tadi Teteh bilang ada yang kaku ya badannya. Kayak kayu gitu. Iya. Saya beberapa kali nangani kasus yang semisal. Kenapa orang-orang yang dibikin kaku itu kayak ada batu karang Iya. yang maaf, dia nyelaput dari sini, pinggang terus sampai sini. Kayak tapih gitu loh. Kayak pempes. Iya kayak pempes. Emang kayak gitu? Emang kayak gitu. Itu apa itu? Kita bilangnya benang merahnya untuk santet tuh, jadi kalau kita ngomong benang jahitnya dia ada di situ. Karena kan biar nggak bisa gerak. Sebenarnya permainan kitanya itu bukannya, ya kan kalau itu penglihatan Ustadz ya. Penglihatan Ustadz seperti itu. Padahal kalau kita balurinnya si foto itu, permainan kitanya ini, si targetnya ini pakai darah mens campur sama darah kuburan, tanah kuburan, dimainin. Semua sebenarnya seluruh badan Selalu kita gitu? mainin, selalu. Nah kalau dukunnya laki pakai apa? Entah. Nggak tahu ya. Tahu. Barangkali pernah sharing gitu. Enggak, karena satu perguruan saya doang yang berhasil. Yang lain jadi Emang saat santet itu metodenya sama semua? enggak. Harus selalu kayak gitu? Ih, beda-beda. Beda-beda. Tergantung, sebenarnya sih tergantung bayaran Ustadz. Oh fulus ya? Iya. Kalau dia bayarannya mahal, kita gunakan yang benar-benar premium bahannya. Yang benar-benar bagus. Yang benar-benar kita bisa menjanjikan kalau dalam waktu 2 hari pun target udah oke. Berapa paling besar Teh? 111 juta. 111 juta? Tapi itu 2 tahap. 111 juta terus 111 juta lagi. Berarti 222. Iya. Itu pun untuk mematikan. Yang dijanjikan? Mati. Maksudnya ubur rampenya apa kok sampai semahal itu? Karena saya 2 kali harus makan janin. Terus 2 kali lagi saya juga harus makan hari-hari. Tapi hari-hari kucing jantan. Kucing? Iya. Anak kucing jantan? Iya. Kenapa? Kan jadi anak ini yang dilahirkan itu kan anaknya harus laki-laki. Bukan ya betinanya ngelahirin. Anaknya harus laki-laki. Kalau nggak bisa. Oh syaratnya gitu ya? Ada filosofinya nggak kenapa harus kucing? Nggak tahu, itu persyaratan utama, mutlak. Oh menarik ini, Harus, kucing ya? Iya. Nah kalau ditanya gimana caranya, itu semuanya kita ada dua versi pembantu, maksudnya yang ngebantuin. Yang satu untuk dukun aborsi. Jadi guru saya punya adik, dia dukun aborsi, kita dapat janin dari dia. Dan yang satu istrinya dari guruku. Nah ini baru Ustaz Faizar doang saya kasih tahu. Karena biar lebih detail lagi. Kalau yang lain kan pertanyaan mereka hanya host biasa. Kalau Ustaz Faizar kan mengerti dalam bidang ini gitu. Ya sedikit. Ya, maksudnya bidangnya bukan dalam bidang ilmu hitamnya, yang baiknya. Jadi kalau yang istrinya guruku ini melihara kucing memang banyak. Dan nanti kalau ada kucing yang melahirkan dibantu, nanti janin yang lahir itu anak laki-laki, si ari-arinya itu disimpan sama dia untuk saya. Oh pantesan rata-rata orang kena sihir itu kayak ada cakaran ya? Iya. Berarti memang Bener. khodamnya itu apa? Bahasanya apa ya? Manifestasi dari kucing itu ya? Karena simbol ya, isyarat itu. Memang kita kayak apa ya? Ada, kalau saya untuk penyugihan aja banyak yang ngipri kucing sama penyu. Bulus. Gitu. Bulus apa penyu? Bulus. Bulus berarti yang penyu sungai? Iya. Bukan kura-kura? Bukan. Soalnya saya miara kura-kura. Bulus. Kenapa tuh bulus? Ya karena kalau misalnya dari ilmu dari guru saya, memang larinya ke kucing sama bulus. Karena itu gampang kalau untuk mau orang minta kaya nyugi. Oh. Ngipri. Ngipri itu apa? Ngipri penyugihan. Cuma bahasa Jawanya ngipri gitu. Kan ada ini pesugihan bulus. Bulus apa Iya. namanya? Bulus Jimbung di Klaten. Iya di Klaten itu. Nah itu apa namanya, kenapa saya kenal ada orang Klaten di sana. Dari dulu itu saya cerita sama beliau ini. Ternyata dia kenal, ada dulu memang si Mbah itu tapi udah meninggal lama. Memang Mbah ini tuh rekan dekatnya guru spiritual saya. Nah itu kalau apa penyugihan bulus, memang dari mau di Klaten, mau dimanapun, itu selalu boleng kayak orang Panu. Wah menarik. Ini kita save dulu nih. Oke. Ini kemarin belum ada ya. Belum di podcast ada. yang kemarin belum ada. Kan? Belum. Ini makanya kadang ada suatu hal yang baru. Ini hikmahnya ini ya. Ini menarik ini. Dari yang kucing aja kemarin kita nggak bahas. Iya kan nggak nyampe ke sini. Nggak sampai Nggak sini. kesini.
Karena Ustadz Faizar itu lupa buat nanyain makan janin. Nah kalau dari kemarin makan janin larinya ke sini nih. Iya, ini menarik ini. Ini kan ibaratnya ada sangkut pautnya. Iya. Tentang keluhan pasien-pasien yang kata, ini kok ada cakaran, padahal kukunya Nggak kenapa-napa. iya, dia nggak garuk-garuk gitu. Cakarannya cakaran kucing itu memang. Tapi kalau bulus saya belum pernah menemukan kecuali ini, mimpi yang dia itu sering banget tenggelam. Itu memang ngaruhnya ke situ enggak? Iya. Ada pengaruhnya? Tapi kalau bulus itu jarang untuk keluarganya atau target tumbalannya dia boleng atau panuan kayak orang panuan, tapi si pelakunya doang, Oh Ustadz. gitu ya. Pokoknya kalau dia berhasil, dia banyak panunya itu berhasil. Kalau enggak. Berarti juragan panu ya? Iya. Tapi panunya tuh aneh. Kayak gimana tuh? Dia nanti kayak orang kena albino. Kalau albino kan putih banget. Kalau dia itu keruh, kayak ada coklat-coklatnya. Oke. Itu pertanda banget deh. Tapi kalau yang punya sakit itu bukan berarti juga nyugi ya. Iya. Jangan pada suujon, jadinya ntar suujon. Ini apa? Penyakit kulit apa namanya tuh? Vitiligo. Kayak vitiligo mungkin ya? Ya kayak Yang belang-belang putih itu kan? Tapi kan bukan putih kan, tapi keruh. Bukan, keruh. Ada coklat-coklatnya soalnya. Jarang ya yang bisa kayak gitu? Jarang. Kalau yang habis pesugihan terus berlendir itu, kan ada kan? Busuk banget baunya itu. Nauzubillah. Ada kan? Ya ada, karena dia harus simpenannya dia kan di dalam satu ruangan tuh dia harus menyediakan. Biasanya yang menyediakannya ini barang-barangnya bisa bikin badan dia bau atau sampai ke kalau cewek vaginanya, kalau cowok alat kelaminnya itu pasti bau juga. Ada semi babi Posok gitu? Jadinya. Iya. Semi apa? Kayak babi ngepet, tapi ini enggak yang dia ngiter. Enggak. Tetap muja. Ini nanti deh pesugihan menarik nih. kita bahas dulu yang santet ya. Oke. Tolong ingetin kalau saya lupa. Itu saya masih tetap terstruktur itu teh. Oh, ada prompter. Iya itu biar nggak lupa. Iya benar. Terus ini teh, kalau tadi ilmu hitam dia ibaratnya nyembah iblis atau mungkin orang lain bilangnya Lucifer ya. Bahasa yang kayak tadi itu yang ganteng banget itu kan. Dan kenapa bukan muka Jawa ya, tapi muka Arab ya? Iya, Pakistan. Pakistan ya. Kalau yang putih sama enggak? Tahu enggak teh ritualnya? Sama kayak gini enggak? Kalau untuk ilmu putih enggak pernah saya ritualin, Ustadz. Karena saat saya terjun langsung ke yang gelap banget kan. Tapi di dalam satu perguruan saya ada yang mengamalkan itu juga. Jadi biar si kodam di badannya itu ngebaurnya untuk pengobatan, tapi pengobatannya dia tetap dalam hitam walaupun putih. Oh gitu ya? Iya. Lah ritualnya tahu nggak? Jadi dia tetap puasa mutih, cuma dia mainin keris. Jadi pemandian keris yang dia punya. Keris memang yang dikasih gitu. Itu mandiin setiap dia biasanya malam Jumatnya itu cuma 2 doang, Kliwon sama Pon. Dia buat ritual mandi dan dia harus punya kamar sendiri. Dan yang dia lakuin ada bukan zikir, jadi dia bacaan Sunda. Oh. Niat opo gitulah bahasanya Sunda. Cuma aku nggak disebut putih itu karena untuk ngobati. Iya. Oh sebenarnya itu ya? Iya. Bukan karena putih berbalut agama nggak gitu kan? Kalau berbalut agama nggak ada. Maksudnya saya belum pernah ngelakuin itu. Yang ilmu putih. Tapi kalau ilmu putih di tempatku ada, bilangnya untuk ngobatin orang. Tapi nggak ada bacaan ayat Al-Quran, nggak ada. Itu pure bahasa Sunda. Daleminnya. Nah nanti yang diobatin pun kita harus track badannya dia pakai isian kita. Jadi setiap bulan itu dia pasti datang ke kita. Alasannya sakit yang lain-lain. Sebenarnya bukan disembuhin, ditambahin. Oh gitu ya? Oh nah ini bahaya nih berarti ya. Datang ke dukun itu sebenarnya cuma nambahin sakit. Sakit ya? Itu dia. Biasanya saya itu ampasnya dapetnya begitu. Orang datang ke saya udah ke anu, saya ngeliat badannya, ini diisi opo, orang mandinya mandi kembang lagi itu nggak boleh. Dalam ritual yang namanya pengobatan, apapun jenisnya, nggak bisa pakai mandi kembang. Sama aja ngisi, menambah energi dia. Kembang itu untuk ditabur untuk orang mati. Oh berarti ibaratnya mengikuti tradisi ya? Iya. Kan biasanya pakai parfum juga bisa tuh.
Lebih enak pakai parfum, tapi si pasiennya ini jangan dimandiin mandi kembang 7 rupa. Oh nggak boleh ya Nggak kalau boleh. kembang. Kayak misalnya udah kembang 7 rupa pakai minyak duyung ini kan bukan orang mati Iya gitu. iya. Nggak ke syariatnya gitu. Malah ini terbalik, orang yang hidup dibikin kayak orang mati. Intinya pakai daun bidara malah Nah, aman. oke, daun kelaras, daun pisang Ah, yang kering kita gosok nggak apa-apa. Daun jati, daun salam nggak apa-apa. Tapi jangan pakai kembang. saya biasanya pakai itu apa? 7 batang tanaman berduri itu Oh iya, direbus, nggak apa-apa. Saya juga pakai rebusan itu. pakai rebusan itu ya. Daripada 7 batang berduri kita sabetin. Oh ya habis badannya. Itu kalau menurut pengalaman Teh Ria, Ya. waktu nyantet gitu ya, ada orang yang diobati pakai bidara sama terus apa tadi, yang 7 batang 7 pohon berduri, ada sensasinya nggak? Sensasinya hanya 20%, jadi dikit. Oh, malah sedikit ya? Sedikit karena dilakuinnya paling cuma sekali, tapi coba dirutinin. 20 itu kan nambah terus. Oh gitu ya. Berarti harus rutin ya mandi itu Rutin. terus ya? Karena gini, Ustadz, kadang satu dengan yang lainnya beda. Ada satu orang yang datang untuk coba mandi itu dengan niat. Niat, benar-benar dia ikhtiar, dia tawakalin, nih saya niat mau buat pengobatan karena Allah Ta'ala, dia mau mandi itu bisa sekali. Oh gitu ya. Tapi kalau orang yang datang, ya gue mengikuti orang tua gue aja, masa sih pakai daun ini? Ada kan hati orang depan kita mah niat, Ustadz mau diobatin, kita mandi pakai ini. Ya itu nggak akan pengaruh. Ikut-ikut aja ya sebenarnya. Itu nggak akan pengaruh, padahal di sananya ada reaksi yang panasnya itu cuma walaupun sedikit, tapi ada reaksi kitanya. Wah, pengobatan nih. Gitu. Apa sih yang dirasain Teh Ria kalau misal korbannya itu Panas di muka. berobat? Pasti panas. Di muka panas banget. Cuma muka apa ada area lain? Kalau yang mandi-mandian daun sebenarnya muka dulu. Terus kalau dia udah mandi, terus ruqyah atau ada puasa atau ada ngerjain yang gede, baru di sini panas. Sini ya, kayak orang asam lambung ya. Mending yang benar-benar kebakar, panas. Panas. Dan itu baru saya stop pasti. Makanan apa yang paling makanan atau mungkin cara ya selain bacaan? Kalau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kan bacaan, ruqyah ya, jampi. Nah ini kalau misal apa yang paling berefek? Misal orang itu puasa atau orang itu jalan tanpa alas kaki atau mungkin mandi, yang paling efek dulu apa untuk? Kalau untuk dulu paling efek itu sebenarnya air kelapa. Oh, air kelapa? Air kelapa dengan dia doa ya. Itu kena. Terus kita ngefek. Terus air-air rebusan dari yang, cuma air rebusannya itu kan kebanyakan orang nggak tahu ya cara ngerebusnya itu kayak gimana. Nah kalau dia ngerebus sambil baca doa, pas sholawat, itu kena. Masih ada efeknya. Tapi balik lagi, biasanya kalau ritual itu dilakukan sama si target kita berulang-ulang kali, baru itu yang bisa ngikisin. Tapi kalau cuma sekali enggak. Enggak nyukup ya. Berapa kali Teh? Apa istilahnya sepengalaman Teteh tuh? Bisa 1 bulan itu mah baru sebulan hilang. Hilangnya apa? Kalau udah saya kaki saya di sini melepuh, saya stop itu. Saya mendingan stop daripada saya mati. Oh, bisa kah? Bisa, karena kan dia rutin. Kan lama-lama kita kayak orang kena gula, Ustadz, panas. Ini kita cek siapa yang mainin. Ada kan sukmanya mereka kita gantung semuanya dengan mainan kita. Kita kan punya mainan di satu ruangan kan. Kalau itu udah lama-lama ada tali yang kita pasang itu dikit lama-lama kekikis, dia mau jatuh berarti dia mau sembuh. Ya kita harus waspada, daripada kita yang mati mending kita serahin, kita lepasin. Berarti lepasin aja ya, terus sembuh gitu. Iya, jadi ada suatu referensi saya yang menarik banget ya. Judulnya As-Sarimul Battar fi Tasaddi Saratil Asrar. Yang nulis ulama Mesir. Itu beliau kalau ngasih maklumat atau resep gitu, baca ini, lakukan misal mandi bidara, itu enggak sebulan 2 bulan. Ya emang iya. Memang iya ya? Iya. Loh kalau ke rumah saya nyambung. Kalau ke rumah saya ada pasien yang bilang mau, misal orang minta ditolongin, cuma sekali 2 kali ngarepin sembuh, saya bilang mimpi. Kenapa? Yang di badan kamu itu maunya bersih total, bukan bersih aja.
Dan Jadi yang harus terpenting kan dia 4-6 survive kali. ya. Nah, Jangan bergantung ke orang lain kan. Betul. Dianya ada niat untuk benar-benar ikhtiar, baru kita bisa bantuin. Karena kebanyakan itu orang maunya instan Benar, juga. benar. Ya banyak yang kejadian kayak gitu, akhirnya dibanding-bandingin. Iya. Udah diruqyah Ustadz Faizar sampai Ustadz Faizar nggak sembuh. Sering. Padahal yang nyembuhkan Allah ya. Bener. Kalau di tempat saya langsung marahin. Mau itu sekelas siapapun, para alim ulama sampai syekh sekalipun. Kamu datang cuma dibacain doa, minum, udah pulang. Terus kamu pikir langsung sembuh. Enggak. Karena apa? Kita nyerangnya aja berkali-kali. Nah kamu menyembuhkannya juga berkali-kali. Ya intinya tawakalnya harus ke Allah. Betul. Bukan ke manusia kan gitu kan ya. Karena satu dengan yang lainnya kan beda. Ada yang baru 3 hari aja udah sembuh. Ada yang 4 minggu. Ada yang 2 bulan. Ada yang udah 6 kali ke tempat saya baru bisa kerja. Hitungannya berapa? Ternyata dia ngitung 3 bulan. Baru bisa kerja. Ternyata cuma satu. Rutinitas yang dia lakuin itu ala bisa karena terbiasa. Jadi dia terbiasa ibadah, terbiasa sama mandi yang sehat, makan yang sehat, baru sembuh. Sama kayak Ustadz ya cerita di tempat saya itu. Iya. Karena kesehatan badan juga kan fisik Bener. diperlukan juga. Nanti simak ya di channelnya Teh Ria itu. Menarik itu kemarin ya. Cuma harus terpending ya Teh. Iya. Saya mau nanya, kenapa harus kelapa Teh? Bisa nggak misal cairan detok lainnya kayak misal daun gandarusa atau daun sirsak itu kan bisa buat ibaratnya detok ya, mengeluarkan toksin. Bisa nggak? Apa memang khusus kelapa? Karena kalau yang saya tahu kenapa juga saya jadi pakai kelapa itu, kelapa itu satu-satunya air yang tidak dijamah tangan manusia. Oke, mantap ini. Terus dia dari atas sampai ke bawah, ibaratnya dari daunnya sampai ke akarnya semuanya berguna, ada manfaat, apalagi airnya. Kandungan dari kelapanya itu yang untuk mendetoks dalam. Tapi kalau daun-daunan itu yang saya kira dibutuhkan sama badan kita paling sekian persennya itu. Susu pernah nggak ngasih susu itu? Enggak. Susu sapi. Langsung dari sapinya. Iya langsung. Ngenyot jadinya. Enggak maksudnya. Saya kira langsung dari sapinya. Netek sama sapinya. Enggak. Tapi saya kelapa. Karena jadi terbiasa mereka untuk ngedetok sendiri. Oke. Menarik ya. Kondisi apa sih Teh yang membuat sihir itu betah banget di orang? Kondisi di mana orang itu pasrah, tidak berserah. Maksudnya yang tidak berserah ya? Tidak berserah. Jadi ya udah mengikuti egonya dia, kalau dia itu ya kena santet, tidak berserah. Ya kalau emang kena, yuk kita bantu. Kalau ini masih kayaknya kokoh dengan santetnya, ya itu makin betah di badan kita. Berarti intinya kebanyakan orang tersantet diri sendiri ya? Betul. Jadi sebenarnya kita nggak usah nakut-nakutin orang dengan santet kan gitu kan? Betul. Karena yang saya harus bongkar, dalam sebanyak saya punya pasien 100, yang benar-benar saya kerjakan dengan hasil yang sempurna, itu hanya dari 100 itu 80, jadi 20 orangnya saya nggak kerjain. Kalau ditanya kenapa, ilmu hitam itu tipu, Ustadz. Kalau saat itu butuh uang, saya bilang ya ntar gue kerjain uangnya, saya ambil. Kan dia nggak berani komplain sama saya. Iya. Mau dia yang saya santet. Dan nggak bisa dibuktikan juga kan gitu kan? Nah terus saat saya bikin orang itu sakit, bikin orang itu benar-benar ngerasain luka, kecelakaan dan lain-lain, itu nggak ke badan dulu Ustadz, ini dulu. Pikiran ya? Pikiran dulu. Kenapa sekarang saya ubah? Kenapa untuk ngebantuin banyak orang itu nggak perlu pakai yang lain-lain, harus kita kesurupan dulu, megang dia harus ini. Otaknya dulu dibikin rapih dulu, baru kita kerjain. Oke, menarik ini. Memang prinsip Quran itu kan seperti itu ya. Setan itu lekat sama orang yang punya penyakit hati sama hati yang keras kan. Iya. Dan sihir selalu main di perasaan, betul nggak? Betul. Jadi kalau yang baperan, yang takutnya paranoid gitu ya. Kemudian yang latah dikit-dikit sihir itu orang yang sebenarnya mudah banget kena sihir. Gampang kena sihir. Berarti yang sebenarnya sihir itu nggak perlu kita nemuin buhul ya. Cukup dikuatkan mentalnya bisa lepas kan? Tapi kalau memang kita dapat buhul, berarti memang adanya sihir yang benar-benar sihir. Saya pernah beberapa kali memang itu. Iya, saya pernah ngelihat Ustadz Faizar dapetin buhul itu. Sangkaan kita memang benar ya? Sesuai dengan yang tadi Pak Yanto tunjukkan ya Pak Ustadz ya.
Dan memang kakinya gemetar sekali waktu di sini. Ini basah ya. Ini bangkai pemirsa. Bangkai kaki ayam, masya Allah. Kalau saya dapetin pasien Gen Z banyak banget. Buhul. Ada buhulnya? Cinta. Buhul cinta banyak. Apa tuh buhul cinta? Jadi mereka pemakai, mereka yang bilang kena sihir. Mereka pakai bulu perindu, mereka pakai ajimat-ajimat. Ternyata mereka juga yang ngerasa disihir. Oh wah, ini menarik ini. Itu banyak banget memang tuh. Banyak banget. Dan itu untuk nasehatinnya saya butuh 3-4 kali ketemu. Karena mereka kan bawelin adminku seakan-akan gue masih terpengaruh nih sama dia. Padahal ya dari awal itu dia yang pakai itu. Dia yang bucin dulu kan. Budak Sampai- cinta. Sampai dia yang lari-lari nyari untuk bulu perindu. Terus ada ya ajian-ajian gitulah yang tulis-tulisan gitu. Terus semar meseman. Cewek kebanyakan. Yang karena pacarnya itu pergi. Ninggalin dia. Akhirnya dia Tersantet diri sendiri. Iya, akhirnya dia udah ke apa katanya ke orang pinter banyak, ya disuruh mandi ini, disuruh bawa apa tadi tuh bulu perindu dan lain-lain, akhirnya dia yang sakit sendiri. Ibaratnya efek magis yang dibikin sendiri ya. Betul. Oke, ini keren ini. Maksudnya ngeklop antara saya, Teh Ria, pesulap merah. Ternyata satu visi misi. Maksudnya dengan kita mengedukasi masyarakat untuk tidak terlalu takut sama sihir, Betul. itu kan justru malah membuat dinding pelindung untuk mereka kan gitu kan. Daripada kita dikit-dikit, oh ini jin apa gitu. Nah, Malah nakut-nakutin kan itu gitu. yang bikin rusak kan. Heeh. Makanya saya juga sebenarnya Ustaz Faizar satu kesempatan emas saya bisa ngobrol sama Ustaz Faizar itu di luar banyak orang tuh yang selalu komen nih orang harus ketemu nih sama Ustaz Faizar biar diruqyah. Nih orang harus ketemu sama pesulap merah, coba tunjukin santetnya. Loh aku ini mantan loh. Iya. Kalau iya. misalnya aku mantan narapidana berarti aku masih di penjara kan udah enggak bahasa gitu. Sama Terus tuh. edukasi aku itu ngasih tahu buat sholatnya pakai hati, sholatnya yang khusyuk, Ya, terus menarik ini. iya, ya. terus tidak overthinking apa. Itu kalau orang Indonesia yang tahu makna mulutku, aku tuh bantuin biar jangan kena itu. Pengen nanti ketemuin saya Ustaz sama Marcel. Nanti insya Allah. Collab bertiga. Collab bertiga. Bertiga, insya Allah. Keren. Ya ini apa namanya? Soalnya nyambung dah dengan pengalaman Tete yang memang benar-benar pernah berkecimpung di dunia sihir ya. Bukan hanya santet. Kalau definisi saya santet ya masuk ke ranah sihir. Iya. Secara pengertian besarnya gitu kan. Yang pernah masuk ke dunia hitam itu memang perjanjian antara manusia sama setan kan nyata. Kalau nggak nyata ngapain Quran mengkonfirmasi dan membenarkan tentang adanya peristiwa-peristiwa itu. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ini kan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan mantra kepada buhul-buhul. Ini kan ada tata caranya kan gitu Iya. kan. Dan memang punya efek yang buruk. Maksudnya ini bukan sebuah kehaluan. Memang ini ajaran agama kita dan ini ilmiah. Iya. Quran menjelaskan, hadis menjelaskan gitu. Tapi setiap orang atau para guru saya lagi bacain itu, saya pasti disindir. Karena di Al-Quran aja ditulisnya bukan laki-laki, tapi Perempuan. perempuan sihir. Makanya saat saya datengin beberapa pondok pesantren, saya tuh selalu gini, ini nih yang diturunin sama Al-Quran. Saya ketawa, antara ketawa sama kesindir. Ya memang minta taubatnya saya tuh awal sampai detik ini saya ngobrol sama Ustaz Faizar, kalau ketemu alim ulama pasti saya disindir pakai itu. Dulu ngaji sama siapa? Saya ngaji pernah ke Lirboyo. Udah Lirboyo, Iya, Masya Allah. belajar. Terus saya ngaji lebih dalamnya di Habib Hasan. Oh, rahimahullah ya, yang baru Almarhum. meninggal ya. Iya. Dan sebenarnya sih saya punya majelis taklim dulu dengan teman-teman saya, belajar ngaji, dan di situ tempat anak-anak yang doyan tawuran, doyan narkoba akhirnya cinta dengan majelis. Iya. Memang yang penting kan kita menguatkan generasi muda ini kepada akidah Islam yang benar. Tauhid itu yang paling utama kan seperti itu. Dan pengalaman Teteh ini bisa menjadi ladang dakwah. Kalau nanti banyak orang yang sadar sholatnya lebih khusyuk ya kan. Kemudian banyak baca doa Nabi Yunus kan pahala jariah untuk Teteh insya Allah. Amin. Saya cuma nggak bisa satu Ustadz. Saya nggak hafal dalil, saya nggak fasih itu. Jadi saya selalu bilang sama guru-guru saya, inilah cara syiar saya. Iya. Saya nggak mau kayak orang lain, saya nggak mau bacain dalil, nanti salah dalil, saya dibilang tukang dalil. Nah makanya saya belajar sama Ustaz Faizar dari buku yang Ustaz kasih, saya baca.
saya belajar di situ nambah satu pengalaman lagi, nambah lagi. Alhamdulillah. Pengalaman yang baik untuk, oh iya ini saya kalau datang orang ngobrol sama saya terus ngerasa sakit, oh iya saya bisa bantu pakai ini. Jadi bacaannya dari Quran gitu ya. Betul. Lebih mematangkan mereka kalau mana teh bener nggak dari Quran, ada nggak itu. Cuma kalau syiar ngobrol gini saya belum fase. Saya cuma tahu satu doang, hablum minallah hablum minannas. Karena hubungan saya cuma dua ini doang. Iya benar. Udah. Santet itu selalu identik dengan benda pecah beling nggak? Kayak misalnya kaca, paku. Itu definisi santet kayak gitu nggak sih sebenarnya? Sebenarnya itu kan buhul yang dimana ajian teluh sama ajian santet itu hampir sama. Tapi bedanya teluh itu orang ngerasain per sekian detik nggak bisa napes. Kayak nyawanya mau diambil. Nah kalau santet yang benar-benar dominan santet itu memang harus ada benda-benda itu. Benda-benda berkarat sih sebenarnya yang kita butuhin. Pecahan silet, terus jarum, terus peniti. Dia butuhnya paku yang berkarat. Terus butuh lagi ada jinten, ada lada. Lada buat apa? Lada hitam. Terus anak tikus, tahu Ustadz? Anak Cindil tikus, ya, cindil. Ya. Apa? Cindil, kalau bahasa Banyumasnya cindil. Apa Sono anak cendol. tikus? Oh beda. Itu anak tikus sama si apa namanya? Anak kuburan. Anak kuburan. Diapain tuh? Dijadiin satu, ada namanya, ada rambutnya, terus kita balut. Nah, itu kita taruh di kendi. Nah, nanti baru pecahan beling itu kita aurin di atas. Oh, berarti dibebek dulu. Dibebek dulu, tapi yang nggak sampai halus banget ya. Mainin di dalam kendi itu, di dalam kendinya pun ada mainannya juga di dalam. Ada tanah kuburan, darah mens, segala macem. Jadi diaduk jadi satu, baru buhul itu kita main pakai bola. Kita lempar. Bola api. Oh. Bukannya banaspati, tapi memang pure bola buhul. Itu untuk kita kirimkan ke rumah target. Yang nyasar, masuk ke tubuh? Enggak, biasanya enggak di badan. Ke tanah dulu. Nanti saat masuk ke dalam rumah, dia alas kepala dia tidur. Jadi biasanya masuk tuh nantinya mendem di dalam ubin. Nah itu pecah dulu tuh. Pecah di atas kepala, pecah. Sorry, yang pecah apanya? Ubinnya pecah? Enggak, si buhulnya itu pecah. Buyar. Jatuh dia. Jatuhnya itu nanti dari kepala baru ke badan. Nah nanti bentuknya itu bisa jadi nyata. Bentuk si kayu, si semuanya itu yang ada di situ ada. Kalau memang ada orang spiritualis yang bisa ngerti buat ngambil. Biar jadi utuh. Termasuk tikusnya? Iyalah. Maksudnya masuk ke dalam perut? Ya, grogot. Walaupun kasat matanya dia itu secara goib masuk, tapi yang dirasakan manusia kan jadinya nyata. Karena nyatanya aja ada. Kok bisa di bawah tempat tidur sedalam 60 meter ada benda itu gitu. Bentar, ini penasaran nih. Tadi kan waktu awal kita membahas sihir, katanya sihir 15 cm, nggak bisa masuk tanah. Oh ini bisa masuk? Ya masuknya kan goib dia. Harus terjun, berarti dia harus tetap mendem ke bawah. Karena udah kesebar, kan saya bilang pecah nih. Dari pala, dia lari ke bawah terus. Nyebar apa yang kita butuhin. Nah nanti ampasnya turun ke tanah lagi kan udah habis. Nah saat ditemukan sama spiritualis, itu dalam keadaan bentuknya nyata. Apa bentuk yang ada di dalam tubuh orangnya? Biasanya pecah-pecahan si beling, serabut-serabut kayu, rambut-rambut kecil, rambut halus. Kalau memang spiritualis itu bisa mengeluarkan tanpa ngambil di dalam tanah, tanpa membongkar tanah, itu si pecahan siletnya pun bisa keluar. Tapi resiko yang dihadapin sama pasien bisa berdarah juga, bisa makin parah mindset otaknya. Iya Jadi sih, iya. Disarankan lebih baik ngambil si bentuknya aja, jangan di badannya. Karena kalau ngambil di badan, di bawah belum diambil, sama aja. Nggak sembuh juga. Dia akan ngerasa gini, kemarin saya habis diambil paku di perut sama spiritualis A. Tapi kok 2 minggu kemudian kambuh lagi. Loh kebanyakan yang ngambil cuma bohongan. Nah kayak si Samsudin itu. Iya karena jangan sampai diambil, sebenarnya ditarik nyata. Gak bisa. Berarti tetap wujud goib aja kan kayak gitu. Karena goib, hadir goib, pulang pun goib gitu. Jadi kan ibaratnya kembali ke prinsip tadi, tawakal itu tadi betul. kan ya, tawakalnya. Jadi
Tapi Ustadz tahu semua loh dalamnya ada begituannya. Pernah Ustadz? Yang mana? Itu dalam buhul itu pernah dapetin yang full. Isiannya ada semuanya. Kayak ada silet, ada ini, pernah dapetin. Selama ini saya nggak dapati yang aneh-aneh kayak gitu ya. Saya cuma dapati yang pertama itu di Bandung 2016. Itu saya pernah dapeti seorang ibu. Jadi beliau, maaf ya, kemaluannya gatel, panas. Itu udah berbagai macam obat beliau konsumsi, nggak ada efek sama sekali. Pas saya ruqyah rumahnya, habis itu biasa lah feeling ya, intuisi kan, Iya. kayak dapat ilham gitu. Saya pengen manjat apa namanya? Jadi Kayak rumahnya itu kan plafon kayak gitu. gini ya. Jadi ada apa tuh namanya Mas? Batasan itu. Tak longok kayak gini, kok ada kresek di tindih sama batu. Terus saya bilang ke drivernya kan waktu itu, driver Trans 7, tolong dong itu diambilin di bawah. Beliau ngambil, beliau muntah-muntah, terus ininya merah tangannya. Nah, isinya itu, ini saya nggak tahu itu kepala lele atau darah didih. Karena udah busuk. Ya, udah bau. Dan ketika dihancurin, jadi cairan merah. Ya mungkin nggak mungkin kepala lele ya, tapi darah gitu atau mungkin ati. Nah, nanti saya liatin. Yang aku dapetin di salah satu komplek TNI. Ada teh. Ada nanti ada fotonya. Kita ya di balik kamera. Kita lihat di sini ya. Ada, itu saya sekali-kalinya dapetin dalam keadaan masih becek, masih basah. Memang ada kayak gitu ya? Ada. Itu darah apa sih? Kalau yang itu saya nggak tahu dia pakai darah apa, tapi kalau saya kan itu, saya darah mens yang diaduk sama tanah kuburan. Yang Mungkin di TNI itu juga baunya. sama? Kayaknya sama, baunya itu. Nah, itu ditusuk pakai ini teh, ditusuk pakai tusuk sate. Oh, itu tusuk sate. Kalau ini ada tusukannya. Itu tusuk sate. Bambu ya, dia pakai bambu. Ada 3 kalau nggak salah waktu itu. Saya lepasin kan satu persatu, terus saya siram air ruqyah, terus tak hancurin semuanya. Habis itu sembuh, betul-betul sembuh. Iya. Karena kan bulu udah dicabut. Cuma kan bulu itu kadang-kadang kita juga susah nyarinya ya Ustadz ya. Iya. Karena memang yang harus orang lain tahu nih Ustadz, yang di sini pendengar setianya Ustadz Faizar gitu yang mau berobat. Kita mau spiritualis siapapun, kalau memang dari sananya dikerjain yang nggak pakai buhul, nggak akan pernah ketemu sampai kapanpun. Makanya sekarang saya nggak mau fokus sama buhul. Iya, karena nggak akan pernah ketemu. Dan itu bikin was-was. Betul. Bikin parah. Dan itu yang mindset sebenarnya dia mengharapkan gini, gue pengen meyakinkan satu keluarga gue atau suami gue atau orang lain, gue tuh kena santet, ada buhul dong, ada buhul itu. Jadi kita cuma buat alat pembenaran, betul nggak? Pembenaran halusinasi orang, kadang-kadang hayalan dia. Udah gitu pasti lihat tangan lidahnya skizo ini kayaknya. Disaranin ke psikiater ngamuk. Itu saya sering gitu. Saya ke Teteh bukan mau minta rujukan psikiater ya. Gimana toh? Nah, iya. Ya ribet kan. Kita ibaratnya dengan keahlian mendiagnosa nggak digubris, ya terus kita mau ngobati pakai cara apa lagi kan gitu kan. Ya berarti nggak identik sama paku sama... Enggak selamanya harus ada beling-belingan atau pecah beling gitu. Tapi memang itu ada. Cuma kebanyakan malah mereka itu nggak tahu pakainya itu lebih di darah. Jadi untuk ngebusukin badan kita gitu. Ya kayak Teh Ria tadi cuma ngolesin darah itu kan nggak pakai buhul kan nggak gitu. pakai buhul. Itu ribet ya. Kalau buhul malah iya benar. Kalau buhul itu ribet Ustadz. Kan itu tergantung permintaan juga sih, request dari klien ibaratnya gitu. Kalau saya sebel sama orang itu cuma pakai darah menstruasi saya lepetin, ibaratnya lewetin di mulutnya dia akan bintik kayak orang kena kanker mulut. Wih. Terus saya mau di kakinya dia biar ngebosok, ya udah tinggal lewetin doang. Karena ada ajiannya kan. Sebenarnya saat kita menempelkan itu bukan tangan kita lagi yang bermain, tapi di mana jin itu yang akan menjilati badan seseorang. Karena apa? Darah menstruasi kita ini kan umpannya dia. Kayak ikan dikasih langsung datengin itu. Hanya itu sih. Lebih manjur mana? Foto atau bekas pakai? Bekas pakai lah. Bekas pakai ya? Iya. Cuma kalau bekas pakai kasihan orangnya. Kenapa tuh? Kalau permintaannya nyakitin yang kasihan. Karena dari leher sampai ke pinggangnya dia itu dalamnya kayak ada capitan kepiting, tau nggak? Iya. Jutit itu sakit. Kalau
Kalau lebih Berarti cepat tukang mana ya? santet masih ada rasa kasihan ya? Saya kadang-kadang kasihan. Apalagi kalau yang dikerjain dulu, saat zaman dulu yang dikerjain anak laki-laki ganteng, sianan amat sih, harus saya bikin hancur gitu. Tapi kalau untuk sadis kita bahas sadis ya, Mhm. foto sadis, Foto lebih sadis. sadis. Tapi kalau cepet baju lebih apa habis pakai. Tapi kalau sadis foto. Makanya Ain aja kan ke foto juga. Iya, iya, iya. Foto tuh sadis, Ustaz. Santet bisa nggak nyebrang pulau? Kalau santet bisa nyebrang pulau bisa. Oh bisa ya? Bisa, tapi kalau santet kita nyerang orang, orang itu lagi mandi di laut, lagi bermain di laut, di air laut, sulit. Oh, apa alasannya kok sulit? Air laut itu? Air laut itu banyak obatnya, karena saya percaya ikan-ikan aja bisa tasbih sama Allah. Oh, Masya Allah. Udah, gitu Iya, iya. doang. Benar, benar, benar. Jadi benar. biar orang mikir, kan saya udah nyebrang laut kok masih kena. Ya orang lu nya nggak sholat, ikan aja bertasbih. Kita yang punya otak enggak gitu. Gitu, masih bisa. Menarik ini. Jaminannya cuma satu, Ustaz. Siapapun akan bisa kena santet. Kecuali dia tawakal sama yang di atas. Sudah. Benar. Siapapun Tuhanmu, bagaimana apapun itu agamamu, kalau bertakwa sama Tuhan, saya yakin itu akan sulit. Tapi kalau udah nggak pernah sholat, otaknya overthinking, mikirnya kena santet, saya nggak pernah salah. Lupa sama Allah. Kayak teguran aja. Di masing-masing agama, ini agak pinggir jurang deh. Iya, Di bener. masing-masing agama kan punya tata cara pengobatan mirip rukyah. Ada eksorsisme, ada yang lain-lainnya. Menurut pengalaman Teteh, yang paling ngefek itu yang mana? Agama mana? Pakai tata cara yang mana? Buddha sama Hindu. Itu paling ngefek. Kenapa itu? Nggak tahu sang yang kasih sayang aja dia. Dari Islam enggak? Ya kalau Islam udah pasti lah. Kan dari Oh berarti yang lain. ya oke. Maksudnya selain Islam, Nah, ada Hindu selain dan Islam Buddha. ada Hindu sama Buddha. Iya. Itu yang paling ngefek, ngena. Karena dia mainnya jalur dia juga langit. Karena main leluhur juga. Lah kan Dengan Kristen dengan juga kan doa. jalur anu kan. Enggak, bukan. Kalau Kristen itu kan ke doa. Hanya doa aja. Doa, dia melakukan doa, tetap doa. Tapi kalau dibilang ini kan untuk menghilangi ilmu hitam ya, sihir. Kenapa saya bilang Hindu dengan Buddha? Saya sudah pernah praktekkan ini kepada target-target saya. Hindu sama Buddha. Iya. Terus Jadi saya diobati. kan punya pasien kan udah lintas mana aja nih. Agama apapun, nggak cumanya Islam ya. Iya, iya. Ya Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu semua udah. Dan yang saya bilang, wah keren juga nih bisa bikin saya pun ngedown sampai radiasi dia jauh, cuma doa itu bagi saya doa itu aja ya lebih doa Yunus lebih kena. Itu 30%-nya kena juga ya dari Hindu sama Buddha. Intinya dari doa Islam, Hindu, Buddha ini Ada karena kesamaan. mengedepankan sifat welas asih. Iya, kasih sayang. Rahman Rahimnya Allah ya. Iya. Maksudnya kalau di Islam Rahman dan Rahimnya Iya. Allah Subhanahu wa taala kan itu. Intinya santet kalah dengan jiwa yang penuh kasih. Betul. Wah, mantap. Lebih ke arah apa ya, ke situ sih sebenarnya. Cuma ya tetap Islam yang paling kuat. Cuma saya dapat ajaran ini saat di hitam baru saya pahamin. Ya khawatirnya kan, oh mentang-mentang Islam lo, makanya ngomongnya itu Islam. dia. Tapi memang aslinya efeknya memang Islam ya yang paling kuat. Kuat. Paling kuat banget. Masya Allah. Intinya orang yang kesehariannya penuh kebahagiaan, kasih sayang dari keluarganya, itu susah ya kena santet. Susah. Nah, ini Karena- tujuannya. Ruqyah Love Story. Guys. Oh ya bener. Supaya orang-orang itu peduli sama keluarganya kan. Jadi lebih cinta dan sebenarnya sih orang-orang yang sakit yang datang ke tempatku itu juga kayak korban broken home juga. Iya, banyak Terus, yang kayak gitu ya. iya, orang-orang yang introvert, terus orang-orang yang banyak bulian sama aja sih Ustadz. Sama. Bedanya kalau saya udah sama kayak mereka saya terjunnya langsung nyantet. Kalau mereka malah jadi korban. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi ini ya dua kutub yang berlawanan. Tapi sumbernya sama. Sama. Muaranya yang berbeda. Hmm. Ya tapi kan sekarang udah tobat. Udah nggak nyantet-nyantet lagi. Nah kan biar ini kan di channel YouTube Ustadz Faizar. Saya juga pengen pembelaan Ustadz. Iya, oke. Kalau orang Gimana, bilang gimana? badan saya gini-gini, coba cek tuh ke Sini Ustadz saya Faizar. terawang. Coba lihat Ustadz, apa
Iya, yang mereka fitnahkan ke saya gitu. Saya udah berani nih datengin Ustaz Faizal langsung ke Jujur apa rumah. enggak nih? Jujur Oh. dong. Jangan bohong-bohong lah. Belum Jujur. bahas pesugihan ini soalnya. Oh ya bener. Oke, kita bahas pesugihan dulu deh. Ya kalau mau ngecek ya di Ruqyah. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oke, nanti coba ya. Nggak apa-apa loh. Bersihkan kan yang nempel-nempel gitu kan. Kayak yang nempel banyak. Saya pengennya nempelnya duit tuh gitu. Nempelnya setan lagi. Apalagi saya lagi menstruasi itu. Oh iya ya. Wajar sih. Gimana pesugihan apa? Pesugihan teh. Boleh. Pesugihan ini biasanya dulu teh dalami pesugihan nggak kan dulu spesialis santet nih. SPST, spesialis santet. Nah, yang ke pesugihan ini pernah dalami juga nggak teh? Jadi yang orang banyak nggak tahu, saya dulu punya channel YouTube Misteria. Di situ saya bahas 167 hari saya itu dalemin untuk pesugihan. 167. Iya, jadi orang itu datang ke saya. Orang datang untuk nyugi. Nah, nyugi yang saya pakai itu kandang bubrah. Kandang bubrah. Terus beberapa ngipri tapi semuanya tumbal. Ngipri. Iya. Nyugi. Iya, nyugi. Tapi dengan ala binatang. Tumbal itu kan nggak mesti manusia ya teh? Nah, kalau saya ngipri yang saya semuanya harus pakai tumbal manusia. Lah manusianya apa? Random apa enggak? Yang ada 3 pilihan. Dia kalau mau dia random tapi harus tetap 40 rumah dari tempatnya dia. Nggak bisa orang lain. Nggak boleh. Tapi kalau yang satu boleh orang lain, tapi dia ada sesembahan kerbau juga. Ini teh, pesugihan itu kan banyak banget yang orang-orang itu ditakuti wujud monyet. Itu sebenarnya monyet tuh apa sih? Kok harus monyet gitu? Simbol apa itu? tertua dalam penyugihan. Jadi ada yang putih, ada yang merah. Dan itu untuk yang lebih tua yang putih, sebenarnya yang merah di bawah, tapi lebih sadis yang merah. Badannya gelambir gitu kan? Iya. Yang merah? Iya, kayak apa ya? Kayak genderuwo gitulah. Kayak pohon beringin. Kayak genderuwo gitu. Tapi tetap kera. Memang kera itu tahta tertinggi di dalam dunia pengiprian, penyugihan. Sama harimau? Kalau harimau enggak. Kalau harimau bukan pesugihan. Tapi harimau lebih ke arah penjagaan badan. Kayak contoh orang-orang wapak, pakai anti kebal, ini itu macam kejayaan tuh baru. Misal nih harimau ketemu monyet, memang harimaunya nggak pengen ngejar gitu. Ini mangsaku nih. Pasti ada apa namanya bentrokan, bisa ada bentrokan. Kok tahu monyet, Ustaz Faizal? Ya tahu karena beberapa kali pengalaman penanganan kasus sebenarnya sih teh, bukan saya ngelihat atau gimana gitu ya. Menangani beberapa kasus-kasus itu ya masuk mimpi. Kalau saya tuh apa ya, seringnya tuh lewat mimpi. Jadi kayak serangan balik gitu kan. Ya setan-setan kan wong tanpa kita ngerukyah aja mereka selalu ganggu kan gitu. Apalagi kita memang konfrontasi sama mereka ya otomatis mungkin waktu itu saya pas lagi capek ya kan. Masuk putih itu, monyet putih. Nubruk hampir saya ketindihan. Nah, iya. Padahal nggak ada kepikiran lagi mikir Hanoman apa-apa, enggak. Memang tidur dalam kondisi yang kelelahan. Terus tiba-tiba muncul sosok putih itu. Sampai saya bangun. Nah, habis itu saya ingat-ingat, habis ngerukyah siapa ya. Oh, ada. Kasusnya ya terindikasi ke arah situ. Dan memang putih itu yang paling tua. Nakal ya. Iya. Memang seringnya buat pesugihan. Dan itu nggak cuma satu ya biasanya? Banyak. Oke teh, makasih banyak ini. Udah banyak informasi yang kita dapat. Kayaknya rukyahnya belum bisa sekarang ya, karena teh Ria harus segera kembali ke Jakarta, ke Depok. Kayaknya insya Allah nanti kita rukyah bareng pas beliau ke Banyumas lagi. Sekalian kita ajak jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ya rahasia. Nanti tonton aja lah. Sekaligus kita membuktikan bahwa Teh Ria sudah benar-benar berhijrah 100% kepada tauhid, kepada sunnahnya baginda Nabi SAW, dan sudah meninggalkan ilmu-ilmu sihir yang dulu pernah digeluti. Itu ya Teh ya. Betul. Saya doakan moga-moga Teh Ria selalu diberi perlindungan, diistiqomahkan dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya, dan semoga anak keturunannya dijadikan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Untuk
teman-teman jangan lupa subscribe channel kami MFO dan juga channelnya Teh Ria di Ria Puspita Official. Di sana nanti akan ada podcast saya dan Teh Ria tentang apa ya kemarin Teh? Kemarin kita bahas tentang Kesehatan, seputar kesehatan dan apa ya, ngulik tentang ilmu santet juga kok. Oh iya, cara-cara melepas Cara-caranya dari santet dan menghindari. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.